masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka. Pemain tempatan. Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe pada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini aku nak buat reaksi kepada satu video daripada channel The Wanderers. Channel ni telah mengumpulkan reaksi beberapa TikTokers ataupun influencer di Malaysia yang mengkongsikan berkenaan dengan pencapaian Timnas Indonesia Senior dan juga Timnas Indonesia U17 dan juga perkembangan sepak bola di Indonesia guys. Dan influencer ini mengkritik FAM ataupun Football Association of Malaysia, Persatuan Sepak Bola Malaysia, kenapa tak boleh mengikut yang dilakukan oleh Timnas Indonesia sekarang ni guys. Kerana pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh Timnas Indonesia, wow, memang sangat mengagumkan, dan mereka sendiri mengkritik kenapa bola sepak Malaysia tidak boleh mencontohi sepak bola di Indonesia guys. Mari kita react kepada video ni guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, ini dia. Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025 guys. Mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar lewat jalur kualifikasi. Kepastian ini diraih usai kemenangan 4-1 atas Yaman. Dua kemenangan beruntun membuat Indonesia mengumpulkan 6 poin dan memuncaki klasemen grup C. Ini menjadi tonggak penting karena sebelumnya Indonesia hanya pernah lolos sebagai tuan rumah dan diejek netizen Malaysia. Kini, Garuda Muda membuktikan kualitasnya di kancah Asia dengan perjuangan di lapangan. Itu Indonesia kalahkan Korea 1-0. Semalam Indonesia kalahkan pasukan Arab Yaman 4-1 sekaligus membawa mereka mara ke suku akhir Piala Asia bawah 17 tahun. Bukan tu je, mereka juga telah layak masuk ke Piala Dunia 2025 bawah 17 tahun. Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tau. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka. Pemain tempatan. Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Tak pernah. Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Ya, sharekan video ni dan mai jemput follow sekali. Inilah klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025 di mana Timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh Timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama, dan di babak kedua Timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi. Dan dengan hasil ini sudah dipastikan Timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya Timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa. Dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga Timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Ke rumah Pak Markum bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Waalaikumsalam. Yes, alhamdulillah Timnas Indonesia dengan perkasanya mengalahkan Yaman dengan skor sangatlah 4-1. Gol-gol diciptakan oleh Zahabi Goli, Alberto, dan 2 gol diciptakan oleh Evandra Florasta. Dengan begitu Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U17
dan juga 8 besar. resmi menjadi salah satu kontestan di Piala Dunia U17 di Qatar tahun ini. Alhamdulillah guys, kita lolos untuk pertama Mantap. kalinya lewat jalur kualifikasi. Congrats Coach Nova, congrats Putu Panji dan kawan-kawan. Kemenangan ini harus kita syukuri dan semoga menular ke abang-abangnya di timnas senior nanti. Gimana guys komentarnya? Sika. Assalamualaikum Piala Dunia guys. Indonesia official guys, layak ke quarter final and welcome to World Cup, World Cup, World Cup, World Cup. 4-1 guys mengalahkan Yemen. Lebih-lebihan pula ini TikTokers Malaysia Kita bahas guys. Let's go. Sebelum tu guys, jangan lupa guys ya, nonton reaction aku untuk perlawanan tim Indonesia bertemu dengan Yemen guys ya, menang 4-1. Kalian boleh nonton. Nanti aku akan post di dalam TikTok aku ni guys. Okay. Apa guys? 4-1 guys ya. Kita menang dan ya kita otomatis guys kita layak ke World Cup ya. Kalau aku tak silap layak ke World Cup. Dan alhamdulillah ya, kita ucapkan tahniah untuk Coach Nova dan pemain-pemain timnas Indonesia sendiri yang bermain, dan ini adalah pencapaian terbaik guys. Kita layak ke Piala Dunia dan layak ke quarter final. Yes, itu terpulang guys kalau kita terlayak ke final AFC ke, tapi kita sudah layak ke Piala Dunia guys. Alhamdulillah. Apa guys, tinggalkan komen kalian untuk timnas Indonesia under 17. Komen aja guys, komen apa pendapat kalian, adakah kalian berbangga, whatever komen, jangan komen benda-benda lain. Komen tentang timnas Indonesia aja guys. Komen pendapat kalian, kita ke Piala Dunia, whatever komen. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye. Itu dah aduh pendekatan negara tentang jersey kuning. Jangan iri ya, karena King Indo nih bos bisa menang lawan Yaman. Buset dah. Ayo mau alasan apa lagi? Mau alasan apa lagi ayo? Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya, Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman plus masuk 2023 ke Pildun. Oh, Malaysia kalah teruk. Buset dah, udah ya guys ya, udah gak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya U17 sama ya, sama-sama U17 ya, nggak beda kayak kemarin ya. Aduh, please jangan iri dan jangan panas ya. Harusnya ya sebagai tetangga ngedukung King Indo nanti gitu. Jangan lupa nonton juga ya, nonton King Indo di Pildun. Buset dah, alhamdulillah. Garuda Muda menang lawan Korea Selatan. Apa benda ni weh? Benda ni Sejarah weh. tercipta Karina untuk pertama kalinya timnas Indonesia bawah 17 tahun berhasil mengalahkan Korea Selatan di kompetisi resmi. Abang sendiri menonton pertandingan itu dan jujur saja Korea Selatan kurang beruntung kerana tidak memenangkan pertandingan. Kedua tim memulai permainan dengan rancak. Selama 15 minit pertama kita disajikan dengan end-to-end football. Masing-masing bergantian melancarkan serangan. Peluang pertama End-to-end Korea football. Selatan datang pada minit ke-11 ketika timbakan pemain terkena mista gawang. Hanya berselang 2 minit Indonesia mendapat peluang emas ketika Fadli Alberto hingga melepaskan umpan yang cantik menerebus lini pertahanan Korea Selatan kepada Mirza. Namun dalam situasi 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, Mirza gagal mencetak gol. Setelah itu Korea Selatan menguasai permainan. Peluang demi peluang tercipta namun gagal mencetak gol. Kredit harus diberikan kepada playmaker Korea Selatan Kim Yi-gyeon yang memulai banyak serangan. Anak asuh Nova Arianto beralih ke bentuk permainan yang lebih defensif dan mengendalikan permainan counter attack. Pemain yang menarik perhatian untuk abang dari timnas Indonesia adalah gelandang Nazril Avero. Permainannya sangat matang dan nyaman memegang serta menggerakkan bola di lini tengah. Tempo permainan cukup mirip di babak kedua di mana Korea terus mengendalikan permainan. Kiper Indonesia Dafa Al-Ghazimi dengan barisan Dafa pertahanan Al-Ghazimi berusaha keras mempertahankan memang mantap gawang. lah. Keberuntungan datang untuk timnas di extra time di mana tendangan penalti telah diberikan. Meski tendangan pertama diblok oleh kiper Korea, bola muntah disambut Ivandra dan menghasilkan gol kemenangan timnas Indonesia. Posisi Garuda Muda cukup nyaman di mana mereka bisa lolos ke Piala Dunia hanya dengan raihan Mantap. 4 poin dari 2 laga berikutnya. Gimana geng? Adakah kalian confident dengan peluang timnas Indonesia bawah 17 tahun lolos ke Piala Dunia? Komentar. Keberhasilan sudah ini lolos, guys. menunjukkan Malaysia dan mendapat pujian dari media Vietnam yang mengakui perkembangan pesat sepak bola Indonesia.
Sebuah langkah maju yang membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Alright guys, itu dia komentar yang dilakukan oleh influencer sepak bola di Malaysia, mengatakan bahawa Indonesia sekarang ni berada di atas Malaysia guys. Memang diakui memang kita sendiri akui, aku sendiri akui bahawa timnas Indonesia sekarang berada di atas Malaysia, sangat jauh ketinggalan. Wow. Jadi kalau kita lihat influencer Malaysia sendiri mengkritik perkembangan sepak bola Malaysia, kenapa tak boleh mencontohi perkembangan sepak bola di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang ni memang jauh ketinggalan lah semua negara-negara ASEAN, kerana Indonesia sekarang ini bukan lagi berada di level ASEAN guys. Sekarang ni berada di level dunia, bukan lagi di Asia. Sekarang ni Asia pun sudah berada di perempat final untuk Piala Asia U17 dan telah pun layak ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti guys. Wow, ini sangat mengejutkan guys. Luar biasa guys. Luar biasa, perkembangan yang luar biasa di ASEAN. Sepak bola ASEAN ni bukan lagi tempat permainan timnas Indonesia guys. Dan sekarang ni Indonesia sekarang berada di level dunia guys. Perkembangan yang sangat baik, walaupun pemain-pemain yang diandalkan itu bukan daripada pemain-pemain berdarah warisan dari Eropah ataupun pemain-pemain naturalisasi. Semuanya adalah pemain-pemain lokal. Itulah yang perlu dicontohi oleh timnas Malaysia guys. Jadi aku sendiri sebagai rakyat Malaysia sangat iri dengan perkembangan sepak bola yang sedang berlangsung di Indonesia guys. Tapi aku juga berbangga kerana jiran tetangga sedang meningkat naik dan kita perlu mengikut. Kami sendiri perlu mengikuti contoh timnas Indonesia, dan apa yang telah dilakukan oleh PSSI, Bapak Erick Thohir memang sangat baik guys. Sangat menakjubkan. Itu adalah hasilnya daripada usaha kerja keras Bapak Erick Thohir untuk membangunkan skuad timnas daripada bawah, daripada akar umbi hinggalah ke skuad senior. Wow, skuad senior sekarang ni sedang melalui kualifikasi Piala Dunia dan timnas U17 telah pun layak ke Piala Dunia dengan jalur kualifikasi guys. Bukan sebagai tuan rumah guys. Okey guys, kita ucapkan selamat. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk tinggalkan komen-komennya guys. Komen-komen selamatnya, dan mungkin ada kritikan boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah guys. Okey guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.